Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala kulli man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Fahayakumullahu jami'an ayyuhal ikhwatul fudala wa ayyatuhal akhwatul fadilat wa tibtum wa taba mamsyakum wa tabawa'tum minal jannati manzila. Wa as'alullah azza wa jalla alladhi jama'ana fi hadzal makan al-mubarak an yajma'ana fi jannatihi wa dari muqamatih, innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kembali kajian tadabbur ayat Al-Qur'an dari surat Al-Jumu'ah, ya. Dan pada kesempatan kali ini kita mulai dari ayat yang ke-5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina humilut taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Bi'sa matsalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadz zalimin." Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat, kemudian mereka tidak membawanya, maksudnya tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perumpamaan, ya, tentang orang-orang Yahudi, ya, yang tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak mengakui, ya, tidak mau mengikuti, ya, apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dimana disebutkan dalam sebagian kitab tafsir bahwasanya Rasulullah SAW, ya, di dalam mendakwahkan agama Islam ini, beliau mendakwahkan pula selain kepada bangsa Arab, ya, seperti yang telah kita sampaikan, juga kepada orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi yang berada di Madinah. Ya. Disebutkan bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mendakwai orang-orang Yahudi yang berada di kota Madinah, ya, maka orang Yahudi yang berada di kota Madinah, mereka mengirim surat bertanya kepada orang-orang Yahudi yang berada di daerah Khaybar, ya, di mana surat itu, ya, berisi tentang pernyataan penduduk Yahudi yang berada di kota Madinah, di mana mereka mengatakan, jika kalian mengikutinya kami akan ikut, jika kalian menyelisihinya kami akan ikut pula.
Jadi penduduk Yahudi yang berada di kota Madinah mengirim surat kepada orang-orang Yahudi yang berada di Khaybar. Ya, orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah ini menanyakan tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dan juga pernyataan jika orang Yahudi yang berada di Khaybar mengikuti dakwah Nabi, maka orang Yahudi di Madinah juga akan mengikuti dakwah Nabi. Di mana dalam surat itu kemudian ya, diterangkan bahwa ini taba'tumuhu ata'nakum wa in khalaftumuhu khalafnahu. Ya. Faqalu lahum nahnu abna'u Khalilir Rahman wa minna Uzairun ibnullah wal anbiya. Wa mata kanatin nubuwah fil Arab nahnu ahaqqu biha min Muhammad wa la sabila ila tibaihi. Ya. Maka kemudian ya, jawaban orang-orang Yahudi Khaybar, ya, mereka mengatakan ya, kita adalah keturunannya Ibrahim Khalilur Rahman. Ya, jadi ini taba'tumuh ata'nakum wa in khalaftumuh khalafna. Ini surat dari orang-orang Yahudi yang berada di kota Madinah. Kalau kalian mengikutinya, maka kami akan mengikuti kalian. Dan jika kalian menyelisihinya, menentangnya, maka kami pun juga akan menentangnya dan menyelisihinya. Maka kemudian dijawab, ya, orang-orang Yahudi di Khaybar mengatakan, kita ini adalah ya, keturunannya Nabi Ibrahim. Di tengah-tengah kita ada Uzair anak Allah dan para nabi yang lain. Ya. Dan sejak kapan ya, ya, ada nabi ya, yang diutus ya, dan sejak kapan kenabian itu muncul dari tengah-tengah bangsa Arab. Ya, nahnu ahaqqu biha min Muhammad. Kita lebih berhak dengan kenabian daripada Muhammad. Ya. Wala sabila ila tiba'i, dan tidak ada jalan untuk mengikutinya. Ini jawaban orang-orang Yahudi yang tinggal di Khaybar. Berikutnya terdapat pula kisah yang masyhur bahwasanya ketika Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah, tatkala sampai di Quba, ya, berangkatlah Huyai bin Akhtab, bapak dari Sofiyah, ya, dan saudaranya yaitu Abu Yasir bin Akhtab, pamannya Sofiyah. Ya. Mereka berdua semangat berangkat pagi-pagi pergi ke Quba untuk memastikan Muhammad SAW apakah dia Nabi sebagaimana yang dijelaskan dalam Taurat dan Injil. Ya. Jadi yang berusaha untuk menyambut kedatangan Rasulullah SAW bersama sahabatnya, ya, Abu Bakar radhiyallahu anhu, itu bukan ya, penduduk Madinah dari bangsa Arab saja, tapi orang Yahudi pun juga mereka ya, berusaha untuk menyambut kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Untuk memastikan apakah Muhammad SAW ya, adalah benar-benar seorang nabi sesuai dengan ciri-ciri ya, yang telah disebutkan di dalam kitab Taurat dan Injil. Ya. Lalu ya, keduanya ya, jadi berangkat sejak pagi-pagi dan menunggu di pintu gerbang kota Madinah sampai sore hari. Ya, menunggu, dan kemudian ketika sudah dalam keadaan letih, ya, pamannya Sofiyah yaitu Abu Yasir bin Akhtab bertanya kepada saudaranya Huyai bin Akhtab. Ya, di mana ya, Abu Yasir bin Akhtab bertanya kepada Huyai bin Akhtab, ya, apakah Muhammad itu adalah nabi sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Taurat. Ya. Kata Huyai bin Akhtab, demi Allah dia adalah nabi sebagaimana engkau tahu ciri-ciri dan sifatnya.
Ya, di sini Huyai bin Akhtab mengakui ya, bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi. Karena sesuai dengan ciri-ciri ya, dan sifat yang telah disebutkan di dalam kitab Taurat, demikian pula dalam kitab Injil. Nah, lalu Abu Yasir, ya, saudaranya Huyai bin Akhtab ini mengatakan, lantas bagaimana engkau menyikapinya? Ya. Lalu Huyai menjawab, adawatuhu wallahi ma baqaitu. Demi Allah aku akan terus memusuhinya seumur hidupku. Ya. Ini orang-orang Yahudi. Ya. Secara keilmuan, secara apa yang mereka temukan dalam kitab Taurat, ya, Rasulullah SAW memenuhi semua kriteria, ciri-ciri dan sifat ya, sebagai seorang nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini selalu didengung-dengungkan, digaungkan di tengah-tengah orang Yahudi, di mana mereka ya, bertekad untuk mengikuti nabi terakhir ini. Ya. Jadi dijelaskan di dalam kitab Taurat secara detail sehingga disebutkan dalam Al-Qur'an, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Bahwa orang-orang yang telah kami beri kitab, ya, orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil itu mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Ya. Jadi seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri, anak kandungnya mereka sendiri. Jadi seperti seorang ayah mengenal anaknya. Ya. Begitulah orang Yahudi sangat mengenal ciri-ciri kenabian yang ada dan sifat yang ada dalam diri Rasulullah SAW. Mereka meyakininya dengan seyakin-yakinnya. Ya. Bahkan disebutkan ya, di antara sebab orang Yahudi tinggal di Madinah karena mereka tahu Nabi terakhir ini akan hijrah ke kota Madinah. Sehingga sebagian orang-orang Yahudi ya, mereka berpindah dan sengaja tinggal di kota Madinah untuk menyambut datangnya Nabi terakhir. Ya, dan bertekad akan menjadi pengikutnya. Bahkan ini yang jadi slogan ataupun ancaman orang-orang Yahudi kepada suku Aus dan suku Khazraj ya, ketika terjadi permusuhan ya, dengan bangsa Arab, di mana saat itu orang-orang Yahudi mengatakan bahwa ketahuilah bahwa ya, kelak akan ada nabi terakhir yang diutus oleh Allah dan kami akan mengikutinya dan kami akan membersamainya memerangi kalian. Nah, tapi kemudian ya falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Ya. Maka ketika telah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka kenali, mereka mengingkarinya. Ya. Jadi mereka mengingkarinya. Kenapa mengingkari? Karena meskipun sudah sesuai ciri dan sifatnya sebagaimana termaktub ya, sebagaimana mereka baca, mereka hafal dari kitab Taurat ya, tapi ada satu sebab, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan dari golongan mereka, bukan dari orang Yahudi, tapi dari bangsa Arab. Yang mana ini satu perbedaan. Sebelumnya para nabi dan para rasul itu ya, mayoritas ya, berasal dari kalangan orang-orang Yahudi. Nah ini setelah sekian lama, sekian beratus-ratus tahun nabi selalu berasal dari orang Yahudi, kenapa ini terakhirnya malah bukan dari bangsa Yahudi? Nah, sehingga kemudian orang-orang Yahudi menolaknya.
sebagaimana yang diucapkan oleh Huyai bin Akhtab tadi. Ya, jadi aku akan memusuhinya demi Allah, aku akan memusuhinya sepanjang hidupku. Ya. Dan ini juga disebutkan dalam ayat yang lain bahwa wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Bahwa orang-orang yang telah diberi kitab, orang-orang Yahudi itu mereka menginginkan, kebanyakan dari mereka menginginkan seandainya mereka bisa mengembalikan kaum muslimin, ya, mengembalikan kaum muslimin, ya, membalikkan kaum muslimin dari keimanan mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, membalikkan kepada kekafiran, ya, karena hasadan min anfusihim, didasari karena dengki yang ada di dada mereka, ya, mimba di mata bayyana lahumul haq, setelah ya jelas, ya, setelah jelas bagi mereka kebenaran. Ya, ini orang-orang Yahudi. Kemudian atas dasar inilah Allah Subhanahu wa taala menyamakan orang-orang Yahudi seperti keledai, ya, karena mereka tidak mengamalkan isi Taurat. Ya, jadi mathalul ladzina humilut Taurah tsumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Ini adalah perumpamaan, ya, yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya, terhadap orang-orang Yahudi. Ya. Karena apa? Karena mereka sudah mengerti isi Taurat tetapi tidak mau mengamalkannya. Allah samakan mereka dengan keledai. Keledai yang bagaimana? Keledai yang sedang memikul buku, ya, yang tidak tahu apa yang dia pikul. Ya. Jadi seekor keledai yang membawa berat, ya, membawa beban di punggungnya, ya, berupa buku, ya, berupa ilmu pengetahuan, tapi keledai itu sendiri tidak menyadari bahwa yang di punggungnya itu adalah ilmu. Ya, dia tidak tahu, ya karena memang keledai, ya, hewan, ya, tidak tahu yang diketahui keledai, yang dirasakan keledai adalah benda ini, beban ini berat di punggungnya, itu saja. Ya. Padahal yang di atas punggungnya itu adalah kitab, ya, ilmu, ya, isi Taurat. Ya. Ini adalah celaan dari Allah Subhanahu wa taala yang mana seharusnya mereka tahu bahwa Rasulullah SAW tidak diutus hanya untuk orang Arab saja, bahkan diutus pula untuk mereka. Dan ini, dan perkara ini mereka sangat mengetahuinya, mereka sangat memahaminya karena termaktub di dalam Taurat. Ya, akan tetapi mereka menutup mata atas kebenaran, ya, yang ada di hadapan mereka, kebenaran yang jelas, ya, kebenaran yang sangat terang, ya, sehingga kemudian Allah samakan mereka seperti keledai yang memikul buku-buku. Ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan mereka lebih buruk daripada keledai, seperti firman Allah, inhum illa kal an'ami balhum inhum illa kal an'ami balhum adallus sabila. Mereka itu hanyalah seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat jalannya. Ya. Bahkan lebih sesat jalannya. Dikatakan lebih sesat karena orang Yahudi memiliki pemahaman dan akal, ya, berbeda dengan keledai. Ya. Keledai tidak punya akal dan tidak bisa membaca. Ini adalah perumpamaan yang sangat buruk yang Allah berikan kepada orang-orang Yahudi. Ya. Inilah kaitannya kenapa tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala membahas tentang orang Yahudi, dikarenakan setelah Allah menyebut bahwa Rasulullah SAW adalah nikmat, ya, bagi orang-orang Arab dan kepada seluruh umat manusia,
termasuk di dalamnya orang-orang Yahudi, tapi mereka tidak mau beriman. Ya, karena disebutkan di ayat sebelumnya, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Nah, jadi orang-orang Yahudi menganggap bahwa Nabi SAW yang berasal dari bangsa Arab itu tidak pantas untuk mereka imani, untuk mereka taati, untuk mereka jadikan sebagai pemimpin, sebagai nabi ya, yang mereka taati. Semua itu karena sifat hasad yang ada pada diri orang-orang Yahudi. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat ini ya, kita menemukan kalimatnya ya, diawali dengan masalul ladzina hummilut taurah ya, dan ini adalah perumpamaan untuk orang Yahudi, dan secara umum bahwasanya di antara uslub ya, gaya bahasa yang digunakan di dalam Al-Qur'an itu kita akan menemukan dan mendapati di sana ada amsal ya, ada perumpamaan, di mana perumpamaan ini tujuannya adalah, salah satu tujuannya untuk lebih memudahkan kita memahaminya. Sesuatu yang sifatnya masih abstrak ya, itu kita kemudian bisa memiliki gambaran ya, dan ini banyak di dalam Al-Qur'an kita temukan ya, seperti misalnya masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ya. Allah memberikan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti orang yang menanam sebutir benih. Ya. Bisa benih gandum, ke tempat kita yang mungkin benih padi. Ya. Benih itu ditanam, kemudian tumbuhlah benih tersebut ya. Jadi ambatat ya, jadi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil. Benih itu tumbuh ya, memiliki 7 cabang, dan setiap cabang ya mengeluarkan benih 100 butir. Sehingga jadi berapa? Sehingga jadi dari 1 menjadi 700. Ya. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari 1 benih menjadi 700 benih, bahkan bisa lebih dari itu karena Allah mengatakan wallahu yudha'ifu liman yasha. Ya, ini kita bisa melihatnya. Ya, kita bisa melihatnya atau bahkan mungkin bisa menggambarnya. Ya, sehingga kita akan lebih memahami dan lebih melekat di dalam ingatan kita. Demikian pula seperti mathalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabuti takhadat baita. Ya, Allah katakan perumpamaan orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung. Ya, jadi menjadikan selain Allah sebagai pelindung. Itu seperti kamathalil ankabuti takhadat baita, seperti seekor laba-laba yang membuat rumah. Ya. Apa perumpamaannya? Wa inna auhanal buyuti la baitul ankabut, dan rumah yang paling rapuh itu adalah rumah laba-laba. Nah, jadi orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung. Ya, itu seperti seperti laba-laba yang bangun rumah. Ya, dan rumah laba-laba itu ya sangat rapuh. Ya, gampang sekali rusak. Seperti itu pula pelindung-pelindung selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan masih banyak lagi di dalam Al-Qur'an yang bisa kita temukan ya, bahwa salah satu uslub yang digunakan dalam Al-Qur'an adalah menggunakan amsal. Ya, perumpamaan. Ya, jadi ada istilah al-amsal al-Qur'aniyah kalau di dalam ilmu Al-Qur'an ya. Ulumul Quran atau ilmu tafsir, di sana ada pembahasan al-amsal al-Qur'aniyah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk semakin memudahkan orang yang baca Al-Quran itu memahami isinya.
Ya, memahami isinya dan juga tujuannya supaya dengan permisalan itu, jika itu kebaikan, semakin termotivasi untuk mengamalkannya. Jika permisalan itu adalah permisalan tentang keburukan, maka terdorong untuk menjauhinya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pada ayat yang berikutnya, dalam ayat yang ke-6, qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang Yahudi, jika kamu mengira bahwa kamulah kekasih Allah, bukan orang-orang yang lain, maka fatamannawul maut, maka harapkanlah kematianmu jika kamu orang yang benar. Ini tantangan untuk orang Yahudi yang mengatakan bahwa mereka adalah bangsa terpilih. Ya. Mereka adalah nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Orang Yahudi, orang Nasrani mengatakan kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Ya. Kami adalah bangsa terpilih. Ya. Selain kami, mereka adalah domba-domba tersesat. Selain kami, mereka adalah layaknya hewan ternak. Sementara kami adalah as-sya'bul mukhtar. Kami adalah bangsa pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Allah sebutkan tadi dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-18, nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Bahkan mereka menganggap bahwasanya kalau mereka meninggal pasti masuk surga. Ya, orang-orang Yahudi memiliki keyakinan kalau mereka mati pasti masuk surga. Jadi tidak ada kemungkinan-kemungkinan, tapi pasti masuk surga. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-94, qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang Yahudi, ya, jika negeri akhirat di sisi Allah khusus untuk kalian saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar. Ini tantangan, ya, karena sudah mengklaim bangsa terpilih, kalau mati pasti masuk surga, kenapa tidak segera mati saja? Kan enak. Tidak susah-susah di dunia dengan segala problematikanya, ya, tidak di dunia yang banyak masalah, ya, kenapa tidak segera minta mati saja kepada Allah? Seperti yang klaim yang diucapkan oleh mereka sendiri, ya. Tapi kemudian wala yatamannauhu abadan bima qaddamat aydihim. Meskipun mereka meyakini seperti ini, tapi kalau disuruh mati mereka juga tidak mau. Ya. Dan mereka tidak akan mengharapkan kematian itu selamanya. Ya. Disebabkan kejahatan yang telah mereka perbuat dengan tangan mereka sendiri. Ya. Jadi sudah mengklaim sebagai bangsa terpilih, kalau mati pasti masuk surga. Selain golongan mereka, selain bangsa mereka adalah tidak lebih seperti hewan ternak, ya, tidak ada hukum, ya. Jadi orang Yahudi dengan selain mereka itu tidak ada hukum. Tidak ada hukum maksudnya adalah ya sesuka-sukanya orang Yahudi berbuat, tidak ada konsekuensi, tidak ada hukum yang berlaku, ya, dari apa yang mereka lakukan kepada orang non-Yahudi. Ya, jadi kalau ada harta benda, ada benda berharga, ya, miliknya orang non-Yahudi, maka orang Yahudi itu boleh mengambilnya kapan saja semaunya dan tidak ada konsekuensi hukum. Karena apa? Ya karena mereka bangsa terpilih. Ya, dan puncaknya seperti disampaikan tadi,
Kalau mati pasti masuk surga. Tapi ketika diperintahkan, ditantang, kalau gitu ya sudah mati saja. Ya, mereka apa? Wala yatamannaunahu abadan bima qaddamat aydihim. Dan mereka tidak akan mengharapkan kematian itu selamanya, disebabkan kejahatan yang telah mereka perbuat dengan tangan mereka sendiri. Yang dimana ini menunjukkan bahwasanya mereka sadar mereka hina di sisi Allah, sehingga mereka tidak berani untuk minta mati. Ya. Dan disebutkan, ya, diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turun ayat ini, ya, beliau bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi law tamannawul mauta ma baqiya 'ala dhahriha yahudiyyun illa mat." Ya, disebutkan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya mereka benar-benar mengharapkan kematian, niscaya tidak ada yang tersisa di muka bumi ini seorang Yahudi pun, ya, melainkan akan mati. Jadi kalau mereka jawab, ya siap, nggak masalah, mati dulu kan juga pasti masuk surga. Ya, seandainya mereka mengucapkan demikian, ya, menjawab tantangan ini, ya niscaya tidak akan tersisa satupun orang Yahudi di muka bumi ini. Akan tapi mereka tahu bahwasanya ancaman Rasulullah SAW adalah benar adanya. Ya, mereka tahu kenabian Rasulullah SAW. Ya, jadi mereka tahu kalau mereka itu melakukan kesalahan, tidak mau mengakui Muhammad sebagai nabi terakhir. Ya. Dan itu sebuah kesalahan. Ya, itu sebuah kesalahan, sehingga ketika diminta, ditantang untuk mati, ya, mereka tidak berani. Ya. Bahkan kenyataan yang ada, pengakuan mereka tidak sejalan dengan prakteknya. Mereka adalah orang yang paling takut mati. Orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang paling takut mati, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat ke-96, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku. Ya, dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka, yaitu orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi adalah manusia yang paling tamak, ya, akan kehidupan dunia. Bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Ya. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun. Ya. Jadi yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah wa ma huwa bimuzahzihihi minal adzabi ay yu'ammar. Padahal umur yang panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Wallahu basirum bima ya'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat terhadap apa yang mereka lakukan. Kemudian ayat berikutnya Allah katakan, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Ketika orang Yahudi kemudian tidak mau mati, ya, bahkan ingin hidup 1000 tahun, meskipun hidup 1000 tahun, ketika sudah sampai pada ujungnya, ya, akan mati juga dan akan mendapatkan azab dari Allah. Nah, dari rasa takut mereka terhadap kematian, maka kemudian Allah katakan, ya, katakanlah innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang kalian lari daripadanya, kalian berusaha untuk menjauhinya, ya, maka kematian itu pasti akan menemui kalian. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Dalam firman Allah, fa innahu mulaqikum, ya, maka ia, yaitu kematian, akan menemuimu. Secara susunan kalimat seakan-akan kurang pas apabila dikatakan sesungguhnya. Ya. Maka, ya. Karena tidaklah dikatakan maka yang berfungsi sebagai jawaban suatu syarat kecuali didahului oleh kata jika. Ya. Akan tapi di sini kita dapati kata jika, dan ini adalah salah satu metode dalam bahasa Arab. Sebagian ulama menjelaskan bahwa maksudnya adalah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, jika kamu lari, ya, jadi kul innal mautal ladzi tafirruna minhu
fa innahu mulaqikum. Tafirruna minhu, jika kamu lari, ya, berusaha untuk menjauhkan dari kematian, baik itu dengan cara hidup sehat, dengan cara berolahraga, dengan menjauhi makanan-makanan yang berbahaya, membuat lingkungan yang sehat dan sebagainya, ya, semua yang dilakukan itu, ya, tidak akan bisa mencegah datangnya kematian. Jadi jika kamu lari dari kematian, maka pasti kematian itu akan menemui kamu. Sejauh apapun kita berlari dari kematian, pasti kematian akan menjumpai kita, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Ayat ini, ya, ayat dalam surat Al-Jumu'ah ini, qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, meskipun ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi, namun ini juga menjadi pengingat untuk kita semua. Sejauh apapun seseorang itu berusaha untuk menjauhi kematian, kematian itu pasti akan mendatanginya. Dan itu ditegaskan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat ke-78, ya, dimanapun kamu berada, aina matakunu, dimanapun kalian berada, yudrikumul maut, kematian pasti akan mendapatkanmu, ya, walau kuntum fi burujim musyayyadah, kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh, ya, jadi tidak ada seorang pun yang bisa menghindar dari kematian. Dengan statusnya, dengan kedudukannya, dengan jabatannya, tidak ada orang yang bisa menghindari dari yang namanya kematian. Ya. Tidak sampai di sini, kemudian, ya, ketika kematian menghampiri seseorang, ya, setelahnya ia akan dikembalikan kepada Allah. Oleh karena itu, janganlah dikatakan bahwa kematian adalah peristirahatan terakhir. Ya, jadi rest in peace, ya, itu artinya damai, istirahat dalam damai, ya, istirahat dalam damai, sudah kembali ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Itu salah, karena bisa jadi kematian adalah awal dari siksaan, dan sebaliknya bisa jadi kematian adalah awal dari kenikmatan yang abadi. Ya, nas'alullaha an yarzuqana husnal khatimah. Kita cukupkan sekian. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, kami ucapkan pada Ustaz Amri Swaji hafizahullah ta'ala. Semoga ilmu yang disampaikan dapat kita amalkan dengan istiqomah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kami sampaikan kajian agenda kajian subuh esok hari pada salat subuh, insyaallah bersama Ustaz Muhammad Ramlan LCMA hafizahullah ta'ala, dengan tema kabar gembira bagi orang mukmin, dari syarah kitab Bahjatun Nazirin karya Syekh Jamaah rahimahullah.